Selamat pagi Bunia. Ya, pagi Bu Helpi. Baik, sebelumnya terima kasih Bunia karena telah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang dalam melaksanakan praobservasi, yang mana tujuan dari praobservasi ini yaitu mengetahui untuk pengembangan diri dari kita sebagai seorang guru ya Bunia. Baik, nanti saya akan melakukan observasi di kelas Bunia. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk saya melakukan observasi di kelas Bunia? Kalau bisa hari Rabu pada tanggal 30 Oktober 2024 ini Bu Helpi. Rabu 30 Oktober ya Bu. Oke, baik Bu. Baik, terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Bunia capai, sebelumnya materi apa nanti ya Bunia? Kalau biasanya hari Rabu itu kami materinya IPAS Bu Helpi. Oh, IPAS, baik. Terkait dengan materi IPAS itu, tujuan pembelajaran yang ingin Bunia capai apa hari itu Bunia? Peserta didik bisa mendeskripsikan bagian tumbuhan beserta fungsinya. Oke, baik. Berarti di sini materinya mengenai tumbuhan dan fungsinya ya Bunia. Kemudian mengenai tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan yang hendak Ibunya capai itu apa ya Bunia? Sesuai dengan tujuannya tadi, peserta didik itu bisa menentukan dari tumbuhan tersebut, misalnya fungsinya akar itu sebagai apa, daun sebagai apa, batang sebagai apa. Jadi peserta didik ini bisa menentukan bagian-bagian dari fungsinya tersebut. Oh, baik, berarti di sini Ibunya ingin bagaimana peserta didik bisa membedakan bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Kira-kira dengan hal apa Ibunya lakukan begitu? Apakah ada praktek atau semacamnya? Di sini kami ada melakukan praktek sederhananya. Nanti saya akan menyediakan benda konkret. Setelah melakukan benda konkret, di sini kami juga mengadakan diskusi dengan berkelompok. Nanti juga ada asesmen untuk mengetahui ketercapaian peserta didik ini terhadap materinya Bu Helpi. Oh begitu, berarti strategi yang akan Bunia persiapkan tadi itu ada benda konkret, apalagi Bunia? Benda konkret, ada diskusi, ada diskusinya berupa kelompok ya, dan juga ada asesmen yang akan dicapai. Oke, baik, berarti dari semua itu sudah dipersiapkan tujuannya, pengembangannya, dan strateginya juga sudah jelas. Di sini ada benda konkretnya, berarti nanti disediakan langsung bagian dari tumbuh-tumbuhan itu secara langsung, bagaimana cara mereka, proses dari tumbuh-tumbuhan itu beserta fungsinya itu. Kalau dari awal tuh akar yang namanya, bagaimana cara akar itu menyerap air. Oke, baik. Semoga nanti observasi yang saya lakukan di kelas Bunia bisa berjalan dengan lancar ya Bunia ya. Baik, berarti nanti kita jumpa di kelas Bunia pada hari Rabu 30 Oktober 2024. Baik, terima kasih Bunia. Semoga semuanya nanti diberikan kelancaran. Terima kasih ya Bunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4B apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Kelas 4B semuanya hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah Anda di kami belajar? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus dan kami paham. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillah.
ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wa la yaudduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Silakan anak-anak ibu semua coba lihat di sampingnya. Ada bangku yang kosong atau hadir pada pagi hari ini semuanya? Hadir semuanya ya. Ya, alhamdulillah pada saat sekarang ini kita hadir semuanya. Ya, silakan dilihat dulu. Apakah ada sampah yang berserakan atau ada bangkunya yang tidak lurus. Nah, kalau memang sudah oke semuanya, kita lanjut untuk melakukan lagu nasional terlebih dahulu. Kepada peserta didik ibu semuanya pasti bisa untuk memimpin lagu, tetapi ibu minta salah satu saja untuk berpartisipasi ke depan untuk memimpin lagu. Ibu persilakan kepada anak ibu yang berpartisipasi untuk ke depan. Kepada anak ibu yang lainnya dipersilakan untuk berdiri. Baiklah teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan ketukan 4/4. Majulah, majulah, Nina. 1, 2, 3, 4. Majulah gentar, membela yang benar. Majulah gentar, kaki maju berang. Majulah gentar, mengusir penyerang. Majulah gentar, kendung kita menang. Kita lanjut kepada materi kita yang sebelumnya. Masih ingat enggak kalian apa materi kita minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Ya, silakan anak ibu Aribah. Akar macam-macam akar. Ada 2 macam akar. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Bang Ibu Zidan. Akar serabut, akar tunggal. Ya, akar serabut dan akar tunggang. Sekarang tanggal berapa, Nak? 30. Tanggal 30 bulan 10 2024. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tumbuhan beserta fungsinya. Sebelum ibu masuk kepada materi kita pagi hari ini, pernah tidak kalian memperhatikan di halaman rumah kalian ada tidak ada tumbuhan atau apalah yang ada di depan rumah kalian? Pernah tidak kalian memperhatikan yang ada di depan rumah kalian tersebut? Ada. Apa yang pernah kalian perhatikan? Ada tumbuhan, ada bunga, ada sayuran, atau banyak lainnya. Nah, ini benda apa yang ibu pegang ini, Nak? Ada tumbuhan yang namanya sayur kangkung. Apa saja yang kalian amati dalam sayur kangkung ini? Daun, akar. Apa yang akan terjadi jika tumbuhan tersebut tidak memiliki akar? Mati atau is dead. Ya, akan mati ya, Nak. Coba perhatikan di halaman kelas kita ini. Kita perhatikan apa yang nampak oleh kalian. Tumbuhan Tumbuhan hijau. Sama tidak dengan yang ibu pegang ini? Sama. Kenapa daun ini berwarna hijau? Karena Karena mempunyai zat klorofil. Untuk apa zat klorofil tersebut? memberi oksigen kepada manusia. Ya, memberikan oksigen kepada manusia. Anak ibu di rumah pernah nggak makan buah dikasih oleh orang tuanya? Pernah. Buah apa saja? Jeruk, nah, banyak ya. Apa yang kalian amati di dalam buah tersebut? Ada bijinya. Biji inilah nanti yang akan melakukan berkembang biakan.
kita kasih tepuk gujok untuk kalian semuanya dulu. Dah, kita tepuk gujok untuk semuanya. Tepuk gujok. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Gujok. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi satu. Kanan kiri kasih gujok, gujok. Bagus semuanya, kita kasih gujok. Dah, Ibu membawa alat peraga tentang ini apa saja nih alat peraganya? Right, silakan kalian keluarkan kertas dari atas buku, keluarkan buku dari tasnya. Silakan, ada 3 pilihan Ibu, ada 3 pilihan. Yang pertama, silakan dibikin map mapping. Yang kedua, ide atau gagasan. Yang ketiga, catatan singkat atau berupa bagan-bagan yang kalian lihat dari yang Ibu pegang ini. Silakan kalian buat, Ibu kasih waktu 1 menit. Yang sudah siap, silakan nanti ke depan kumpulkan ke Ibu. Bisa semua ya? Bisa, Ibu koreksi dulu ya, satu persatu. Nampaknya sudah bagus ya. Kalian Ibu bagi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 nanti silakan berada di sebelah kanan Ibu. Yang sebelah kiri Ibu kelompok 2. Yang di tengah-tengah silakan kelompok 3. Nah, nanti kalian ambil pembagian kelompoknya melalui lot ini. Siapa yang dapat nomor lot 1 berarti dia berada di kelompok 1. Yang ada lot 2 berarti berada di kelompok 2. Yang lot 3 berarti berada di kelompok 3. Ya, silakan diambil ke depan, budayakan budaya antri. Silakan ambil ke depan. Dengan kelompoknya. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, tentu kita terlebih dahulu harus tahu dulu ya tujuan dari pembelajaran kita. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu ya nak, apa tujuan pembelajaran kita. Nah, setelah kita mengetahui ini tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada saat setelah selesai belajar nanti. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk mempertahankan diri dan berkembang biak. Dah, kalian sudah berada di kelompok masing-masing. Sebelum kita masuk kepada materi, mau nggak kalian Ibu kita main dulu dengan quizzes? Mau? Mau atau mau banget? Mau banget. Di sini pakai waktu ya. Kita harus cepat. Nanti siapa kelompok 1 silakan untuk soal nomor 1 silakan. Nah, kelompok 3 silakan nanti kelompok 3. Silakan kelompok 1 tampil ke depan. Kelompok 2 dulu. Kelompok 2 silakan cepat. Dia pakai waktu ya. Nomor berapa kelompok 2? Nomor 3. Akar pada tumbuhan memiliki fungsi utama. Yang C. D. Ya, betul. Nomor 2. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan. Akar. Dah, kasih tepuk tangan. Dah, silakan kelompok 3 cepat. Kelompok 3 maju ke depan kelompok 3. Nomor 4. Contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut. Ya, bagus. Kita kasih tepuk tangan. Lanjut, kelompok 3 lagi. Soal nomor 1.
sekali. Kita kasih tepuk santiang untuk kita bersama dulu. Dah, kita mulai tepuk santiang. 1, 2, 3. Tepuk santiang. Ampun suap, ampun tidak, 2 ampun, 4. Untuk apresiasinya, karena kalian sudah bisa menjawab soal, Ibu kasih permen ya. Mau nggak permennya? Mau. Sudah dapat semuanya? Sudah. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk. Ayo kita mengenal bagian tubuh tumbuhan. Silakan kalian perhatikan video yang Ibu kasih atau materi yang Ibu kasih. Mana rasanya nanti yang ditanyakan, tetapi silakan diperhatikan dulu ya. Akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, punya helai yang tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Tumbuhan sama seperti anggota tubuh kita. Bagian tubuh tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Silakan diperhatikan videonya ya. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara atau dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Bunga. Lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah, kita sudah mengetahui bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan kegunaannya. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk belajar hal lainnya ya. Dah, gimana perasaan kalian setelah melihat video yang Ibu tayangkan tadi? Bosan atau apa? Pusing? Kalau tidak pusing, kalau kita senang, kita tepuk semangat dulu. Kita tepuk semangat dulu ya, supaya lebih semangat, lebih refresh dalam pembelajaran yang akan kita lanjutkan. Kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, Dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Aha aha, aha aha, aha aha. Semangat. Masih semangat? Ayo, ada yang ingin bertanya tentang video tadi? Dana, Bu, itu atau apa yang ingin ditanyakan atau dari yang kalian ambil? Siapa yang bisa apa saja
yang ada di dalam bagian tumbuhan tadi. Ayo, siapa yang bisa? Coba kelompok 3 dulu. Silakan kepada anak Ibu Adiba, silakan berdiri. Silakan berdiri. Apa saja yang Adiba amati dari video pembelajaran Ibu tadi? Ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, ada biji. Bagus. Kita kasih tepuk gujok sekali lagi untuk kita bersama. Tepuk gujok. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Gujok. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi gujok. Kanan kiri kasih gujok. Gujok. Siapa yang bisa memberikan fungsi dari masing-masing? Akar fungsinya sebagai apa? Batang fungsinya sebagai apa? Daun fungsinya sebagai apa? Biji sebagai apa? Satu-satu lah dulu. Saya akar saya Bu, atau daun saya Bu. Ya, silakan akar dulu. Silakan Adiba. Silakan berdiri Adiba. Ini Habibah ya, ini Adiba. Ya, silakan Adiba. Adiba, sana saja berdirinya. Nah, akar apa Adiba? Fungsi akar adalah menyerap air mineral dari tanah. Ya, silakan duduk kembali. Kita lihat dulu ya. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan supaya tumbuhan tersebut tidak jatuh atau roboh. Itu adalah fungsi akar. Lanjut kita lagi. Daun. Ayo, siapa yang bisa? Apa fungsi dari daun? Ya, silakan berdiri Pak Is. Apa fungsi daun Pak Is? Mengantarkan oksigen kepada manusia. Bagus juga. Kita lanjut. Coba kita lihat dulu. Daun berfungsi tempat tumbuhan membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jadi daun ini berfungsi untuk membuat makanan. Tidak manusia saja ya nak yang membuat makanan, tetapi tumbuhan juga melakukan pembuatan makanan. Di mana tempat pembuatan makanannya? Berada pada daun. Lanjut lagi, batang. Ayo, siapa yang bisa? Batang. Siapa yang bisa memberi pengertian batang? Ada yang bisa? Ibu, Silakan. Iya, silakan Zidan. mengantarkan air di bagian-bagian batang. Mengantarkan air ke bagian-bagian batang. Bagus. Kita lihat dulu. Batang adalah berfungsi mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tubuh dan tidak kepada batang saja ya. Bagus, juga bagus. Pengertian dari Zidan bagus, dari Faiz juga bagus, dari Adiba sama Habibah bagus juga. Kita lanjut lagi kepada praktikum. Praktikum atau praktek yang nanti kita gunakan adalah yang Ibu bawa ini. Sayur kangkung dengan apa ini namanya? Bawang bombay. Kita baca dulu petunjuknya. Sebelum kita melakukan praktikum, yang pertama kita sediakan gelas terlebih dahulu. Setelah kita sediakan gelas, yang kedua, gelas diisi dengan air. Airnya sampai pertengahan gelas. Itu perintah yang kedua. Yang ketiga, masukkan sayur kangkung dan daun bawang tersebut beserta akarnya ke dalam gelas. Setelah selesai prakteknya, kita tunggu hasilnya besok pagi. Berarti praktek kita hari ini tidak bisa kita ambil hasilnya pada saat sekarang ini juga. Kita perwakilan dari satu kelompok, satu orang untuk melakukan praktikumnya ke depan dengan petunjuk-petunjuk yang sudah Ibu jelaskan. Kelompok satu, siapa yang mau tampil ke depan ya silakan Kezia. Silakan berdiri. Kelompok dua, siapa yang maju ke depan? Satu orang yang di bawah. Kelompok tiga, silakan berdiri ke depan. Yang pertama, sediakan gelasnya terlebih dahulu. Sudah disiapkan gelasnya.
Nah, yang kedua, kita gelas diisi dengan air sampai pertengahan gelas. Yang ketiga, setelah diisi pertengahan gelas, masukkan sayur kangkung beserta akar-akarnya ke dalam gelas tersebut. Nah, hasilnya tidak bisa kita tunggu pada hari ini. Kerja kelompok kalian lagi. Kita akan melakukan lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan cara berkelompok. Di dalam LKPD ini sudah ada petunjuk yang akan dikerjakan. Sudah ada yang petunjuk yang dikerjakan. Contoh, Ibu lihatkan contoh yang pertama. Yang pertama, di sini ada nama kelompok. Silakan nanti kalian tulis nama kelompok. Terus yang kedua, ini ada tujuan LKPD-nya, ada tujuannya di sini juga ada materinya. Yang ketiga nanti ada petunjuk pengerjaannya. Ada petunjuk, nanti silakan dibaca. Silakan dibaca nanti ya. Dan selanjutnya di sini ada langkah-langkah dan alat, juga alatnya ya, ada alatnya. Silakan nanti dibaca dan waktu pengerjaan LKPD ini silakan didengarkan ya. Waktunya sebanyak 15 menit. Waktu pengerjaan LKPD ini sebanyak 15 menit. Berapa waktunya, Nak? 15 menit. Ibu bagikan satu kelompok satu buah LKPD. Silakan dikerjakan bersama. Yang rasanya ragu boleh ditanyakan ya. Ada yang siap, boleh ya untuk mempresentasikan kerja kelompoknya ke depan. Kalau sudah ada yang siap ya. Silakan kelompok 1 sudah siap. Silakan kelompok 1 ke depan untuk menampilkan hasil presentasi kelompoknya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1. Semuanya ke depan. Hasil dari kerja kelompok dari kelompok 1. Dan kelompok 3 silakan diperhatikan. Kelompok 3 silakan perhatikan ya. Dan siapa juru bicaranya? Silakan perkenalkan dirinya. Silakan dibacakan soalnya dulu, Nela. Urutkan jenis tumbuh-tumbuhan sesuai dengan kota yang ada. Ini alpan, ini batang, ini buah, ini daun, ini bunga. Ya, lanjut. Darilah garis lurus pada gambar di bagian tumbuhan. Pohon menyalurkan hasil. Pohon menyerap air dan mineral dari tanah. Pot menyerap air dan mineral dari tanah. Bunga alat berkembang biak. Daun tempat terjadi fotosintesis. Buah cadangan makanan. Ya, silakan nanti ditempel kelompok 1. Silakan ditempel hasil kelompoknya ke depan. Ini adalah hasil dari kerja kelompok kalian. Sekarang kita lanjut evaluasi. Yang mana di sini kita saatnya bersenang-senang. Tidak menangis ya, Nak. Saatnya apa, Nak? Bersenang-senang. Ibu kasih waktu 2 menit untuk melakukan evaluasinya berupa puzzle marker. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Ya, yang sudah selesai
pembelajaran kita pada saat sekarang ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ya, Abiba, silakan Abiba. Kesimpulan dari materi kita pagi hari ini. Ya, silakan di sana saja Abiba. Fungsi dari tumbuhan. Fungsi dari tumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan adalah satu akar. Akar berfungsi sebagai penyerapan air yang berisi dari tanah. Ya, Dua batang. Batang berfungsi sebagai mengantarkan air yang berisi kepada bagian-bagian tumbuhan. Tiga, daun. Daun berfungsi daun. Empat, bunga. Lima, Kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Kesimpulan materi, kita dapat mengetahui 5 bagian tubuh yang ada pada tumbuhan dan setiap bagian itu mempunyai fungsinya masing-masing. Apa yang terjadi kalau tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Hari ini Ibu minta refleksi kepada kalian. Ini ada berupa, di sini ada lembaran refleksinya. Apa yang kalian rasakan nanti? Apakah kalian senang? Di sini ada senang, ada bahagia, atau perasaan kalian apa yang kalian rasakan pada saat pembelajaran pagi hari ini? Nah, yang telah selesai dikumpulkan ke depan ya, di atas meja Ibu yang sudah selesai. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita pagi hari ini, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu yang berasal dari daerah kita yaitu Sumatera Barat, yaitu apa lagu daerah kita nak? Silakan berdiri semuanya. Kita mulai 1, 2, 3. Kapuan nan Jawa di Bato. Cukup sampai di sini. Berjumpa lagi kita pada pembelajaran berikutnya, itu besok masih pembelajaran IPA tentang fotosintesis. Baik, kalau ada kesalahan pada pagi hari ini, Ibu minta maaf kepada kalian. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kembali kepada ketua kelas, Ibu persilakan. Sebelum pulang meletak baca. Silakan Ibu. Syukur. Sebelum pulang meletak bersyukur dimulai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvi Supendori, guru PT SDN 19 Pasar Lama, Kecamatan Lembusari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Saya adalah CGP Angkatan 11. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Yeni Fitri selaku pengajar praktik saya dan Ibunya Asri selaku rekan sejawat yang telah saya lakukan observasi di kelasnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya bersama Ibu PP sama Bunya Asri akan melakukan rencana tindak lanjut untuk pasca dari observasi yang telah saya lakukan di kelas Bunya Asri. Baik Ibu, bisa saya mulai Ibu. Baik Bunya, bagaimana kabarnya hari ini Bunya? Alhamdulillah baik Bu Evi. Terima kasih Bunya telah meluangkan waktunya untuk kita duduk kembali melakukan pasca observasi yang mana sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi dan observasi ya Bunya. Baik Bunya, terkait dengan observasi yang telah pembelajaran yang telah Bunya lakukan kemarin, bagaimana perasaan Bunya terkait hal tersebut? Ya, setelah Bunya melakukan, kan saya melakukan observasi di kelas Bunya melakukan proses pembelajaran kemarin. Karena bagaimana perasaan yang Bunya rasakan terkait setelah melakukan pembelajaran kemarin? Perasaannya saya rasakan mungkin senang sekali ya Bu Evi, karena waktu pembelajaran Bu Evi sudah memberikan observasi, sedikit arahan dan masukan untuk supaya lebih baik untuk ke depannya. Kemudian terkait pembelajaran kemarin berarti Bunya merasa senang ya karena pembelajaran yang dilakukan alhamdulillah berhasil Bunya. Baik, terkait dengan hal baik apa begitu? Hal baik apa yang telah Bunya lakukan atau Bunya rasakan
rasakan pada saat proses pembelajaran yang berlangsung kemarin ini? Tapi hal baik yang saya rasakan adalah di mana saya bisa menggunakan teknologi bersama anak-anak yang alhamdulillah sudah dibantu oleh sekolah dengan adanya jaringan internet atau wifi, walaupun ada kendala-kendalanya sedikit. Di sini dengan proses pembelajaran ini saya juga memperkenalkan kepada anak beberapa teknik seperti bisnis atau membuat media dari Canva atau beberapa aplikasi lainnya. Oke, baik. Nanti itu hal yang baik yang telah Bunia lakukan. Kemudian terkait dengan pembelajaran Bunia, misalnya di kelas gitu kan kemarin Bunia pakai kelompok kan, berarti metodenya PJBL ya, ada anak membuat sebuah proyek gitu kan. Nah, terkait hal tersebut, hal baik apa yang telah Bunia lakukan bersama anak mengenai pembelajaran? Di sini kami mengadakan hal baik yang saya rasakan ya Bu Pi. Ya. Di sini kami mencoba beberapa praktikum sederhana dalam pembelajaran IPAS, yaitu di mana materi kami itu kan tentang tumbuhan beserta fungsinya. Bagaimana proses tumbuhan itu menghirup, karena itu ada akar, ada batang, ada daun, di mana air akan diantarkan oleh akar ke batang. Di sini anak sudah berusaha semampunya untuk melakukan praktikum sederhana, yaitu melakukan secara langsung bagaimana air ini akan dibawa oleh akar menuju ke batang. Itu hal baik yang saya rasakan. Berarti di sini yang Bunia lakukan bersama anak-anaknya kan sudah secara langsung mempraktekkan, berarti nampak langsung oleh anak gitu ya kan baiknya. Nah, mengenai hal tersebut, kalau kita lihat intervalnya begitu Bunia, kira-kira menurut Bunia proses pembelajaran yang Bunia lakukan sudah di tahap yang kalau kita lihat interval 50 sampai 100, Bunia tahap yang mana gitu? Saya rasa mungkin baru sampai 85 berarti. Oh, belum sampai kesempurnaan. Oke, 85 itu sudah kalau di KKM udah di atas KKM ya Bunia ya. Oke, baik Bunia, terima kasih. Berarti di sini untuk kedepannya berarti kayak yang ibarat apa namanya tadi yang Bunia rasakan yang baik itu insya Allah nanti kalau anak bahagia berarti bisa diterapkan lebih baik di dunia. Itu hal yang baik. Kemudian yang kendala kita bahas di dunia terkait pembelajaran yang Bunia lakukan, kendala apa yang Bunia rasakan pada saat konsep pembelajaran yang kemarin itu? Baik, jadi mungkin kalau untuk dalam materi itu tidak ada terkendala, Bepi. Cuman di sini saya merasa terkendala yang pertama itu oleh jaringan, Bepi. Yang kedua itu pembagian kelompok. Yang pertama di jaringan yaitu kami melakukan quizzes yang mana anak ini kan memakai kelompok. Jadi entah kemarin itu jaringannya susah atau cuacanya susah, jadi anak itu kesulitan dalam quizesnya nggak nyambung gitu. Jadi yang kedua yaitu dalam pembagian kelompok pertama agak ribut begitu Bepi, enggak tidak sesuai dengan ayat tidak. Berarti itu kendalanya ya. Yang jaringannya kemarin saya juga lihat waktu saya pasti itu ya jaringannya muter-muter gitu ya nak, ya muter-muter. Berarti kalau kita lihat kendala ini kalau jaringan berarti kita mungkin dari jarak kelas dunia berarti dari wifi-nya kan sekolah kita kan wifi kan. Nah, kemudian ada pembagian kelompok tadi dunia juga terjadi kendala. Nah, menurut dunia kendala tersebut adakah tindak atau rencana tindak lanjut yang bisa dunia lakukan agar beberapa kendala terkait tadi itu bisa ditemukan solusinya untuk pembelajaran memperbaiki pembelajaran dunia berikutnya. Ini Bepi rencananya untuk pembagian kelompok besok itu mungkin strateginya saya kembali saya belajar bagaimana strategi yang dimiliki anak, apalagi kita anak-anak SD kan, atau dengan cara permainan atau dengan cara yang mereka sukai atau dengan cara berhitung atau dengan cara pakai lot, kita kasih lot, kita suruh dia ke depan satu-satu. Nanti siapa yang dapat lot satu, misalnya kita masukkan ke dalam kelompok satu. Nanti kita suruh anak itu
kelompok 1 ini, yang kelompok 2, jadi tingkat keributannya agak kurang. Itu tidak nah, kemudian yang terkait untuk misalnya untuk proses pembelajaran berikutnya, ada nggak yang ingin Bunia lakukan yang lebih dari ini? Tadi kan udah memakai teknologi diintegrasi dengan teknologi gitu kan. Nah, kalau yang hal Bunia yang ingin Bunia lakukan ada lagi tidak begitu? Tapi belum Iya, tersampaikan nanti di BP yang sayanya di mana pembelajaran IPAS itu sebenarnya kan butuh lingkungan. Iya. Jadi mungkin saya di sini mau terjun langsung atau ingin bertemu langsung, misalnya kayak kemarin itu ya BP kan anak itu cuma praktek sederhananya di dalam kelas. Kalau yang ingin saya lakukan, kami ingin ke tempat, misalnya adalah tempat seperti ekosistem apa gitu. Jadi dia melihat langsung, oh begini ya materi yang sebenarnya. Kalau yang kemarin itu kan masih praktek sederhana saja. Berarti intinya di sini Bunia langsung ke kongres. Ya, ke kongresnya nyatanya. Ya. Jadi hal itu yang ingin Bunia lakukan untuk kedepannya lagi yang lebih baik. Baik, terima kasih Bunia atas apa yang telah Bunia berbagi dengan saya terkait dari pembelajaran yang Bunia lakukan. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa sama-sama kita lakukan perbaikan untuk kedepannya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih telah berkenan karena saya kemarin melakukan observasi di kelas Bunia begitu. Dan kepada Ibu PP, terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu telah datang ke sekolah saya pada kesempatan kali ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.